Hai, welcome back to Geeky Tech dengan gue Ken. Di video kali ini gue pengen bahas singkat aja tentang jam Garmin yang bentar lagi akan masuk ke Indonesia, yaitu Fenix 8. Seri Fenix ini biasanya di Geeky Tech kita tunggu-tunggu banget nih, karena biasanya ada banyak fitur-fitur baru yang pertama kali muncul itu biasanya dikasih ke seri Fenix. Dan di video kali ini gue akan bahas beberapa poin tentang si Fenix 8 dan mengira-ngira apakah worth atau tidak untuk upgrade ke jam ini. Sebelum kita mulai, disclaimer dulu, biarpun Fenix 8 di luar sana udah bisa dibeli, di Indonesia sendiri belum masuk secara resmi, jadi gue belum pegang unitnya. Jadi penilaian di video ini berdasarkan hasil research gue sendiri dari website Garmin dan dari sumber-sumber lainnya di internet. Langsung kita mulai aja. Yang pertama, soal varian. Di Fenix 8 secara garis besar terbagi jadi 3 tipe, yaitu Fenix 8 Solar, Fenix 8 AMOLED, dan juga Fenix E atau Fenix E. Fenix 8 Solar layarnya memori in pixel, sesuai namanya ada solar charging dan juga hadir dalam 47 dan 51 mili. Sedangkan Fenix 8 AMOLED, layarnya sudah pasti AMOLED ya. Sebenarnya itu adalah seri Epix ya, yang pindah ke partai sebelah, jadi namanya pun ngikut jadi namanya Fenix. Jadi sekarang udah nggak ada Fenix Epix lagi, semuanya disatuin namanya Fenix, oke? Jadi rumor-rumor soal layar AMOLED plus solar charging dalam 1 jam terpatahkan ya. Ya mungkin kapan-kapan lah ya. Dan yang terakhir Fenix E, ini versi lebih murah dan lebih basicnya. Hanya ada satu ukuran di 47 mm dan juga layarnya AMOLED aja. Kedua, yang baru ini apa aja sih? Kalau mau di list detail apa aja yang perbedaannya, kayaknya bakal banyak banget dan videonya bakal panjang. Jadi gue akan highlight beberapa fitur-fitur dan perbedaan terbarunya aja yang apa ya, mungkin yang cukup signifikan ya. Pertama-tama dari tampilannya. Kalau kita lihat modelnya Fenix 8 ini sekilas bezelnya terlihat lebih slim, lebih kurus. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat spek, displaynya itu sama aja sebenarnya ukurannya. Masih dengan ciri khas 5 tombol Garmin dan juga menggunakan strap quick fit. Nah, tapi ada sedikit perbedaan nih. Di antara 2 tombol di kanan ada semacam karet-karet gitu ya. Ini buat apa nih? Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Untuk sensor heart rate-nya sendiri masih menggunakan Elevate Gen 5. Masih sama kayak Fenix 7 Pro. Lalu masuk ke user interface. Tampilan watch faces, widget, sampai ke setting juga ada berubah. Ini lebih ke penyegaran aja sih ya. Karena fungsi dan cara pakainya masih sama persis. Bedanya sekarang ada di setting, di mana menu-menu setting yang lebih sering dipakai akan muncul lebih atas. Bedanya nanti di bagian setting kalian bisa bikin yang namanya focus mode. Semacam bikin preset gitu di settingannya berdasarkan skenario di mana kalian lagi melakukan aktivitas. Contohnya saat sleep kalian mau settingannya seperti ini ya. Dan juga saat aktivitas mau settingnya berbeda lagi. Jadi kalian nggak harus bolak-balik setting ubah-ubah ya. Jadi begitu kalian mau sleep tinggal pilih mode sleep. Jadi settingannya akan ngikut otomatis. Oke? Cukup berguna ya. Next up, baterai. Ya, kayaknya kalau bahas Garmin nggak ngomongin baterai itu ada yang kurang ya. Dan kabar baiknya nih, ada peningkatan di seri Fenix 8. Kita sama-sama bandingin versi solar yang 47 mm, di mana di mode smartwatch ada kenaikan sampai 3 hari, dan dengan solar charging naiknya sampai 6 hari. Mode GPS only naik 10 jam, dan dengan solar charging bisa naik sampai 19 jam. Wah, ini lumayan banget ya. Nah, kenapa dengan solar charging bedanya cukup jauh? Karena di Fenix 8 ini teknologi solar charging dikembangkan ya, sehingga jadi lebih canggih, lebih efisien. Intinya good job soal baterai ya, dikasih baterai yang lebih tahan lama nggak akan ada yang nolak sih. Selanjutnya, ada 2 fitur yang cukup ditonjolkan di Fenix 8 ini. Sedikit spoiler, 2 fitur ini bukan benar-benar fitur yang baru di Garmin, tapi dia akan jadi baru di seri Fenix. Yang pertama adalah sensor kedalaman untuk diving. Sebelumnya fitur ini udah ada di seri Descent, tapi sekarang di Fenix juga kebagian. Dulu sih sebenarnya Fenix itu bisa dipakai untuk masuk ke dalam air, tapi kalau kalian menyelam tidak ada sensor kedalamannya. Jadi kalau kalian suka diving, sekarang pakai Fenix 8 sudah bisa. Walaupun rating kedalamannya sampai 40 meter aja, dan itu untuk sebagian besar diver cukup ya. Cuma kalau kalian mau lebih dalam lagi, tetap harus beli seri Descent ya. Satu lagi fitur yang di-highlight oleh Garmin adalah adanya built-in mic dan speaker. Sekali lagi ini bukan fitur baru karena sebelumnya sudah ada di Venu 2 Plus dan juga Venu 3.
Nah, fitur ini punya beberapa fungsi. Terima telepon melalui jam. Untuk voice assistant, jadi bisa Siri, Google, Samsung, dan juga ada voice assistant dari Garmin yang bisa diakses secara offline. Bisa voice recorder juga, dan sekarang juga bisa dengerin musik menggunakan speaker dari jam. Keren juga. Nah, kita balik lagi nih ke karet yang ada di antara dua tombol di sebelah kanan. Jadi itu fungsinya adalah untuk melindungi mic dan sensor barometer yang ada di dalamnya. Jadi aman, semua tombol dan sensornya sudah kedap air. Lalu kalau di Fenix E sendiri nih, yang lebih murah, fitur apa aja yang dipangkas dan apakah ini jadi opsi yang menggiurkan mengingat harganya lebih murah? Jadi yang nggak ada di Fenix E itu adalah sensor kedalaman. Heart rate sensornya masih generasi 4. Nggak ada built-in flashlight atau center, nggak ada mic, dan untuk GPS-nya sudah all system tapi tidak multi-band. Oke. Ya, yang terakhir di harga. Nah, ini yang agak sedikit bikin deg-degan ya. Kenapa? Karena walaupun secara resmi belum diumumkan harga di Indonesia atau dalam rupiah, tapi kalau kita bandingin harga dalam US dollar, itu naiknya lumayan. Contoh Fenix E yang murah itu kalau kita lihat di website Garmin harganya $799. Itu sama kayak Fenix 7 Pro Solar. Sedangkan Fenix 8 itu harganya start dari $899 sampai paling tinggi $1.199 tergantung dari ukuran. Jadi dibandingkan seri sebelumnya Fenix 7 Pro ada kenaikan sekitar $200 sampai $300 yang kalau dirupiahin sih lumayan juga. Anyway, kita lihat aja nanti harga pastinya berapa. Intinya ya jam sekelas Fenix nggak bisa murah-murah banget ya. Oke, kita langsung masuk aja ke verdict dari tim Gigitech. Fenix 8 ini cukup exciting ya, dengan tampilan dan UI yang lebih segar, lebih fresh, lebih baru. Dapat kapasitas baterai yang lebih tahan lama dan juga solar charging yang lebih efisien. Secara teknologi sih memang nggak ada yang baru-baru banget. Lebih ke fiturnya dilengkapin aja, seperti ada built-in mic dan juga ada sensor kedalaman yang dicomot dari jam lain sekarang ditambahin ke seri Fenix 8. Tapi ini membuat Fenix 8 menjadi jam yang semakin all-rounder dan juga bisa memenuhi banyak keperluan penggunanya. Beli apa enggak? Well, kalau budget kamu tidak terbatas, ya nggak ada salahnya beli. Karena kalian bakal dapet jam yang sudah di-improve, dan Fenix 8 ini bisa jadi the ultimate watch untuk segala aktivitas kalian. Kayaknya pakai 1 jam ini udah cukup banget. Kalau budgetnya kurang dikit, ya bisa ngelirik Fenix 7 atau 7 Pro, yang sampai saat ini masih layak banget untuk dipertimbangkan. Nah, kalau kalian udah pakai seri Fenix 7 atau 7 Pro, menurut kami sih nggak harus FOMO-FOMO banget dengan Fenix 8. Bahkan Fenix 7 atau 7 Pro ini bisa dibilang masih lebih oke daripada seri Fenix E, at least secara fitur ya. Dan kedua seri jam tersebut masih awet dan bisa dipakai sampai beberapa tahun ke depan. Oke, sampai situ videonya. Nanti kalau Fenix 8-nya sudah rilis, kita akan review produknya lagi dengan lebih detail dan kita akan cobain langsung. Anyway, thank you udah nonton. Sampai di sini videonya. See you on the next video. Bye-bye.